semuanya, nama saya Ayu Ramadhani, mahasiswa program studi S1 Akuntansi semester 4, kelas 4A01 Universitas Bina Insan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis, berdasarkan dari studi kasus yang telah diberikan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu isi dari studi kasus tersebut, yang dimana studi kasus ini menceritakan tentang PT Sejahtera Bersama, yaitu sebuah perusahaan manufaktur skala menengah yang bergerak di bidang produksi alat-alat rumah tangga. Dengan melihat dampak yang ditimbulkan, pihak HRD kemudian memberikan pelatihan mengenai etika komunikasi bisnis agar penyampaian pesan, khususnya pesan negatif, dapat dilakukan secara lebih profesional, sopan, dan membangun. Berdasarkan dari studi kasus tersebut, terdapat 4 pertanyaan yang akan saya jawab pada video selanjutnya. Mari disimak sampai akhir. Oke, pertanyaan nomor 1. Identifikasikan pendekatan penulisan pesan yang digunakan oleh Bapak Dimas dan jelaskan kelemahannya. Nah, pendekatan penulisan pesan yang digunakan oleh Bapak Dimas ini adalah pendekatan langsung atau direct approach. Hal ini terlihat karena beliau langsung menyampaikan rasa kecewa, kritik, dan ancaman kepada seluruh staf tanpa diawali dengan pembukaan yang positif atau penjelasan mengenai kondisi yang terjadi. Nah, untuk kelemahannya sendiri, pendekatan ini dapat membuat karyawan merasa disalahkan, tersinggung, dan kehilangan motivasi kerja. Selain itu, hubungan antara atasan dan bawahan dapat menjadi kurang harmonis, sehingga tujuan komunikasi untuk memperbaiki kinerja tidak tercapai secara maksimal. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Jelaskan pendekatan alternatif yang lebih tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Untuk pendekatan yang lebih tepat, itu adalah pendekatan yang tidak langsung atau indirect approach. Nah, dalam pendekatan ini, penyampaian pesan dimulai dengan memberikan apresiasi kepada seluruh karyawan, kemudian menjelaskan kondisi perusahaan secara objektif, menyampaikan permasalahan dengan bahasa yang sopan, dan mengajak seluruh tim untuk mencari solusi bersama. Untuk alasannya sendiri, pendekatan ini itu lebih menghargai perasaan karyawan, menjaga hubungan kerja yang baik, meningkatkan motivasi, serta membuat pesan lebih mudah diterima, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu analisis prinsip etika komunikasi bisnis apa saja yang dilanggar dalam email tersebut. Dalam email tersebut, prinsip etika komunikasi bisnis yang dilanggar itu antara lain, yang pertama, yaitu prinsip saling menghormati, karena isi email menyalahkan seluruh karyawan. Yang kedua, prinsip empati, karena tidak mempertimbangkan kondisi maupun perasaan karyawan. Yang ketiga, prinsip kesopanan, karena bahasa yang digunakan cenderung keras dan mengandung ancaman. Dan yang keempat, prinsip komunikasi yang membangun, karena isi email hanya berisi kritik tanpa memberikan solusi atau motivasi. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu susun kembali isi email Bapak Dimas tersebut agar lebih profesional dengan menerapkan prinsip komunikasi bisnis yang baik. Menurut saya, email tersebut perlu direvisi, karena pada email sebelumnya terdapat kata-kata yang bernada menyalahkan, mengancam, dan kurang menghargai karyawan. Dalam komunikasi bisnis, penyampaian pesan sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan, menghargai penerima pesan, serta memberikan solusi dan motivasi agar tujuan komunikasi dapat tercapai tanpa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, berikut adalah revisi email yang lebih profesional. Nah, pada revisi ini, saya mengubah bahasa yang sebelumnya bernada menyalahkan menjadi lebih sopan dan profesional. Surat tersebut diawali dengan ucapan terima kasih kepada karyawan, kemudian menjelaskan permasalahan secara objektif, mengajak seluruh tim mencari solusi bersama, dan ditutup dengan motivasi serta apresiasi kepada karyawan. Nah, dengan revisi tersebut, pesan tetap tersampaikan dengan jelas,
tanpa menyinggung perasaan karyawan, sehingga komunikasi bisnis menjadi lebih efektif dan etis.